Yang baru saja datang, selamat bertemu dengan saya, Muhammad Isyusu Seno dari grup 1 Hari 1 EKG. Oke, suara saya cukup jelas ya buat teman-teman semua. Kalau ada sesuatu yang kurang baik, mungkin suaranya kurang jelas atau apa, bisa chat langsung di kolom chat ya. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. So, ini adalah seri ke-18 dari diskusi EKG dasar kita. Saya kira teman-teman semuanya udah bisa akses filenya yang kemarin udah saya share. Soalnya sih nggak terlalu susah kayaknya ya. Gampang-gampang lah soalnya. Buat teman-teman yang lihat video kita ini lewat YouTube, ya. Ini nanti akan saya share di YouTube ya teman-teman. Jadi kalau mau nyun sewu yang menghidupkan video, kalau mau pakai jilbab ya. Oke, so teman-teman yang masuk lihat video ini lewat YouTube, teman-teman bisa masuk lewat IG kita di 1 Hari 1 EKG. Anda masuk ke Linktree, di situ kita bisa masuk ke teman-teman bisa masuk ke invite untuk masuk ke diskusi grup Telegram 1 Hari 1 EKG maupun diskusi Telegram EKG dasar seri untuk melihat seri-seri yang sebelumnya maupun insya Allah seri-seri yang akan datang. So, so nomor 1 ini saya kira teman-teman simple semua, pasti jawabnya udah benar semua. Ada yang share aja di chat, coba irama sinus atau enggak. Memang ini fokusnya yang EKG 18 ini hanya ke aritmia ya. Irama sinus ya, jelas ya, karena 1P ini P-nya diikuti oleh 1 QRS. Ini P, ini QRS. Ini P, ini QRS. P, QRS ini gelombang T. Jadi ini jelas sinus. Sinusnya betul, Mbak Jennifer, sinus takikardi. Kenapa sinus takikardi? Karena heart rate-nya jelas di atas 100. Berapa kotak besar ini? 1, 2, 2,5 ya. Enggak ada 3. Kalau 3, 100 kan? Ini 2,5, enggak ada 3. Berarti pasti lebih di atas 100. Mungkin sekitar 130 kali per menit. Ya, jadi yang pertama adalah sinus takikardi. Very good. Oke, nomor 2. Apakah ini? Mbak, kalau menurut teman-teman, irama sinus dengan apa? Total AV block. Oke, ada yang mungkin tidak setuju. AV block derajat 3. AV block derajat 3. Oke, jadi yang jelas pada EKG ini kalau disebut total AV block ya, kalau disebut total AV block itu harusnya tidak ada P yang berhubungan sama GRS, ya kan? Tidak ada P yang berhubungan sama GRS. Nah, kita lihat di sini gelombang P ini berhubungan enggak? Sorry, berhubungan enggak dengan GRS setelahnya? Kira-kira? Ini dengan ini kira-kira berhubungan enggak? Berhubungan kalau menurut saya. Karena tidak ada P yang numpuk di atas gelombang GRS misalnya. Nah, tidak ada P yang numpuk di atas gelombang GRS. Salah satu ciri khas dari total AV block adalah ketika ada P yang misalnya tempatnya ada di sini, atau tempatnya di sini, atau tempatnya di sini, atau tempatnya di sini, atau numpuk di sini. Nah, itu. Tapi ini selalu P-nya manis di depan GRS. Nah, pada episode ini P, ini GRS, ini P memang ada P yang tidak non-conducted ya, drop bit ini P-nya di sini. Jadi ini P, jadi P-nya mana sih? Ini P, 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 ini P. Oke, ketika kita masuk dari sini ke sini, kok ada 1 P tidak 1 QRS dengan PR interval yang relatif tidak pernah ada episode memanjang, maka kita menuju ke diagnosa morbid tipe 2.
gitu. AV block derajat 2 mau bits tipe 2, ya kan? Karena kita lihat tek P, tek ada drop bit P. Cuma kalau mau bits tipe 2 harusnya di sini nggak kayak gini. Ini harusnya ada GRS lagi gitu. Jadi ini tipe yang lebih tinggi daripada AV block derajat 2, tapi bukan total AV block. Ya, namanya high degree AV block. Ya, Mas Irfan udah betul namanya high degree AV block. Jadi jadi ingat ya, kalau AV block derajat 1 kan PR intervalnya memanjang, tapi tidak ada drop bit ya. Teman-teman yang masih baru banget di EKG mungkin kalau agak kompleks nanti ini bisa di-pause dulu. Teman-teman lihat di list di EKG kok gampang saya ada di YouTube juga. Di situ ada penjelasan tentang AV block. Jadi lebih simpel di situ ya. Jadi ada AV block derajat 1, derajat 2 mau bit 1, yang PR intervalnya makin panjang, kemudian ada drop bit. Kemudian AV block derajat 2, di mana tidak ada pemanjangan PR interval, tapi tiba-tiba ada drop bit, ya kayak gini, ini tidak ada pemanjangan, tiba-tiba drop bit ini. Ya. Ini juga, ini drop bit. Tapi seharusnya di sini ada pola yang sama dengan ini. Tidak terus P, drop bit banyak gitu. Enggak. Ya. Nah, ada lagi yang namanya total AV block. Nah, nanti kira-kira teman lihat deh, ini kok bukan total AV block, kenapa? Karena kalau total AV block, tidak ada P yang berhubungan sama GRS. Sementara kita lihat di sini, P ini, ya, sorry ya, ini P-nya ini, P di sini sebentar. Ini P ini, ya toh, hubungan sama GRS ini. P ini juga berhubungan sama GRS ini. Jadi kalau total AV block tidak ada berhubungan. Dan kadang-kadang P-nya nubruk di sini. Nah, teman-teman nanti bisa lihat di itu ya. Jadi ini menurut saya lebih cenderung ke arah namanya high degree AV block ya. Nanti bisa dilihat lagi bukunya. Oke. Oke, sekarang soal nomor 3. Oke, apakah ini? Kalau menurut teman-teman apa coba? Nomor 3. Oke, very good. Ini sinus apa enggak? Jelas bukan sinus ya, very good. Karena tidak ada P yang diikuti oleh GRS. Ya. Di sini P-nya tidak jelas. Mungkin kita lihat ini kayak ada bertakek di sini nih setelah GRS, kemungkinan itu P. Ya. Tapi kita tidak jelas melihat dengan detail apakah ini benar P apa enggak, kita nggak ngerti. Ya. Nah, jadi ini tidak ada P diikuti oleh GRS. Jadi ini betul, ini adalah namanya junctional rhythm. Junctional rhythm atau irama junctional, di mana gelombang P dari sinus itu tidak ada, maka supaya jantung tetap berdenyut dengan baik, maka digantikan oleh sumber impuls dari AV node atau dari junctional. Ya. Oke, bagaimana dengan ini nomor 4? Sinus atau bukan, teman-teman? Very good, tidak ada yang jawab SVT. Ya, jelas ini bukan sinus karena tidak ada jelas ada gelombang P yang di depan GRS. Ya, GRS-nya sempit atau lebar? GRS-nya sempit. Ketika GR-nya sempit, maka mengarahnya ke supraventricular tachycardia. Bedanya sama AF apa? Kalau AF irreguler, tidak teratur. Pada SVT, supraventricular tadi dia reguler. Lihat ya, kayak gini nih GR sempit adalah SVT. Saya kira teman-teman sudah pintar semua. Oke, kita lanjut ke nomor 5. Oke, apakah ini? Nah, ini. Ya, teman-teman. Sinus atau bukan? Salah enggak apa-apa, jawab aja. Apakah sinus? Halo? Sinus? Sinus tapi? Oke, very good. Sinus tapi ada apa? Boleh. Sinus dengan apa coba? Sinus dengan apa? Bundle branch? TAVB?
Ya, jadi ketika teman tadi ada yang jawab sinus, apa ya? Kalau kita ngomong ini apakah ada irama sinus apa enggak, maka kita akan bisa bilang bahwa ini aslinya ada irama sinus. Betul. Ya. Kenapa kok kita bilang irama sinus? Karena ada P yang muncul. Ada P yang muncul. Lihat. Ini P muncul, ini P muncul, ini P muncul, ini P muncul. Kemungkinan P-nya dari P sinus. Jadi kalau orang-orang lama yang guru-guru saya yang sudah sepuh-sepuh akan menyebut ini dengan irama sinus. Ya. Tetapi dengan apa? Yaitu dengan suatu, karena ada titik-titik di mana P-nya, lihatlah, ini yang disebut total AV block. Kenapa? Karena antara P ini ada P, ini P, P yang jalan sendiri-sendiri. Lihat, kadang-kadang P-nya agak di depan agak manis, kadang-kadang mepet banget ya. Di sini ya. Bentar, saya cari ya. Kadang-kadang mepet banget nih, lihat. Mungkin kalau ini kita bikin lead 2 panjang, ini mepet banget. Lead 2 panjang banget, nanti mungkin ada P yang di sini nih, di atas gelombang T. Ya. Jadi ini adalah ciri khas sama total AV block. Coba dibedakan sama yang tadi ya. Nah, lihat. Kalau yang ini P-nya selalu ada P yang di depan GRS. Tapi kalau yang ini, si P ini dia tidak berhubungan sama ini dia. Nah, ini P di depan ini ya. Aduh, sebentar. P ini tidak berhubungan sama ini. P ini dia jalan sendiri, ini jalan aja sendiri. Si sinus ini jalan sendiri dengan kecepatan sendiri. Nah, suatu saat kemungkinan dia akan bisa aja nabrak di sini nih. Nah, cuma ini masih di sini, gitu ya. Jadi ini adalah sinus dengan apa namanya total AV block, dan sekarang tinggal ini escape rhythm-nya apa? Tinggal teman-teman hitung QRS-nya lebar apa tidak. Kalau QRS-nya lebar, berarti ventricular escape rhythm. Kira-kira QRS-nya lebar apa sempit? Lebar itu berarti 3 kotak atau lebih. Lebar apa sempit? Lebar, oke. Ada yang jawab sempit? Menurut saya juga lebar ya. Kita lihat dari sini awal ini, awal ini sampai awal ini. Ini ada kalau 1, 2, 3 kotak. 0,12 itu satu. Yang kedua, coba lihat rate-nya. Rate-nya ini kira-kira lebih cenderung ke rate-nya ventricle atau junctional. Kalau rate-nya ventricle, rate-nya biasanya di bawah 40. Ya kan? Rate-nya ventricle di bawah 40. Kalau rate-nya junctional antara 40 sampai 60. Jadi pertama selain melihat ini yang escape rhythm-nya ventricular apa junctional sih? Pertama lihat QRS lebarnya sama lihat rate-nya. Kalau rate-nya lambat banget berarti lebih banyak ke ventrikular. Ya, oke. Sekarang kalau ini, apakah ini nomor 6? Irama sinus atau bukan? Oke, jelas bukan irama sinus, very good. Karena tidak ada gelombang P yang manis di depan setiap GRS. P-nya hilang. P-nya apa namanya? Nah, P-nya nggak ada. Berarti apa? Nah, kalau buku-buku lama, itu atau dokter yang lama kadang-kadang tetap bilang ini ada sinus, tapi sinusnya ares, sinusnya diem dia. Nah, kemudian dia digantikan oleh betul ventricular rhythm atau disebut idioventricular rhythm. Ya, very good. Idioventricular rhythm karena rate-nya mungkin sekitar 40-an kali per menit. Dan QRS-nya lebar. Ya. Kalau rate-nya nanti dia agak lebih cepat sampai 50-60, maka dia accelerated. Ya. Kalau masih sekitar 40 ke bawah masih ventricular rhythm. Jadi nomor 6-nya adalah ventricular rhythm. Oke, nomor 7. Sinus apa enggak? Sinus apa enggak? Si?
Sinus. Bacanya tetap sinus dulu, bahwa ini ada sinus, betul. Ini sinus, P diikuti oleh QRS. Sinus manis apa sinus tapi? Sinus tapi. Sinus dengan, ya, PVC. Loh dok, PVC-nya kayak gitu. Biasanya kalau PVC kan ada paus kompensatori. Ya, memang ini suatu PVC yang agak unik, ya, karena GRS-nya lebar, betul. Namanya interpolated atau tersisip. Nah, lihat ini ya. Kalau PVC yang biasa itu polanya adalah ada ini paus kompensatori. Jadi, waduh, ini kurang panjang ya. Intinya setelah ini di sini ada PVC, maka jarak dari ini ke sini itu 2 kali P. Itu 2 kali P. Nah, 2 kali P. Tapi pada PVC yang tadi yang namanya interpolated itu tidak ada pos kompensatori gitu. Jadi ya ini jarak ini ke sini, ini ada PVC di tengah, dia tetap kayak gini. Nah, namanya interpolated PVC. Memang ini jarang, tapi ada beberapa penelitian yang kalau memang ada interpolated PVC harus hati-hati karena katanya bisa terkait sama kejadian miopati dan lain-lain. Ini kurang baik gitu ya. Kenapa kok bisa interpolated PVC? Nah, itu nanti kalau aku janji deh nanti kalau swab udah negatif nanti tak ceritani ya. Saiki ora semikir sing angel-angel dhisik ya. Oke. So nomor 8 dulu. Oke, irama sinus apa enggak nih, teman-teman? Irama sinus. Kalau irama sinus kenapa P-nya kok negatif? Nah, lihat. Kalau irama sinus P-nya negatif apa enggak? Harusnya P-nya positif. Lihat. Ini P-nya negatif. Terus apakah ini? Oke, ketika ada P yang negatif di depan GRS ya, sebenarnya lebih tepat lagi kalau kita bisa menghitung secara detail PR intervalnya ya. Kalau PR intervalnya itu masih memendek ya di bawah 3 kotak, maka kita yakin betul bahwa itu suatu junctional rhythm ya. Ini kira-kira berapa kotak tuh? Tapi kalau di atas 3 kotak 0,12 sampai 0,2 kemungkinan bukan suatu junctional tetapi suatu atrial rhythm ya. Jadi sumbernya bukan dari junctional, dari atrium. Tapi yang jelas ini bukan sinus. Kalau sekilas sih menurut saya kurang dari 3 kotak ya, 2,5 kotak kayaknya. Jadi kemungkinan ini benar-benar suatu junctional rhythm karena P-nya terbalik di depan ya. Kalau sinus P-nya positif ya. Oke, nomor 9. Apakah ini sinus apa enggak? Very good, jelas bukan sinus. Berarti apa? Very good. Teman-teman udah benar semua jawab dengan betul bahwa ini adalah suatu atrial flutter. Karena kalian bisa lihat ada gelombang gigi gergaji. Lihat ini gigi gergajinya 1, 2, 3, 4. 4 banding 1 atrial flutter. Very good. 4 banding 1 atrial flutter ya. Oke. Nomor 10. Apakah ini sinus apa enggak? Bukan, karena jelas tidak ada gelombang P diikuti oleh GRS. Terus apa kalau bukan sinus? Ventrikular? Ya, udah ada yang betul jawab. GRS-nya sempit apa lebar? Kita lihat. GRS-nya lebar. Kalau GRS lebar kan berarti bukan junctional ya. Kalau lebar berarti dari ventrikular. Tapi kok ventrikular kok cepat? Ya, karena ini ventrikular yang mengalami accelerated. Betul.
Mbak Dina, betul, accelerated ventricular rhythm. Nah, karena rate-nya masih di bawah 100 nih. Ya, kalau di atas 100, 110, 120 maka ini sudah jadi ventricle tachycardia kalau di atas 120 ya. Ini masih di bawah 100 maka accelerated ventricular rhythm. Ya, very good. Nomor 11, apakah ini? Ayo, nomor 11 nih. Sinus apa bukan? Sinus, oke. Sinus tapi betul. Ada apa? Nah, tadi ada Rizky yang jawab sinus ares. Tiap tapinya adalah sinus ares. Ada yang lain yang berpendapat lain? Mungkin si Wingga atau Irfan? Mobits 2, oke. Ada yang lain? Ares? Mobits 2? Mobits 2? Irfan mana? Irfan? Ares? Mobits derajat 1? SA Block? Oke, keren-keren semua jawabannya ya. Tapi lihat ya, kita lihat ya. Lihat ini ada gelombang P, ini GRS, ini T. Ini P, GRS, ini T. P, GRS, T. P, GRS. Lihat, satu yang khas banget pada EKG ini adalah, lihat, gelombang T-nya ini beda sama ini. Sama apa beda? Sama ini sama enggak? Gelombang T-nya sama gelombang T sebelumnya. Beda. Lihat. Berarti ada apa? Nah, ini lihat nih, ada jendilan kecil di sini ini. Apakah ini? Ini adalah PAC tapi yang non-conducted. Aku udah ngomong di seri yang ke-17 kalau tidak salah tentang PAC non-conducted. Yaitu kadang-kadang gelombang P-nya itu nempel di gelombang T sehingga bentuk gelombang T-nya jadi beda. Lihat ini sama ini beda kan? Beda. Kalau kita melihat siklus dari P, kita lihat dari P, tek, tek, tek. Harusnya di sini dong jatuhnya. Di sini. Ya kan? Ya enggak? Lihat ini. Tek. Kalau ini benar-benar AV block, maka dia harusnya jatuhnya di sini. Tapi lihat, ini gelombang T-nya beda di sini. Beda sama ini. Jadi saya sih curiganya ini suatu PAC yang non-conducted ya. Ya nanti ya bisa aja saya salah sih, tapi saya kira kalau AV block harus P-nya menurut saya posisinya harus di sini. Kemudian dia tidak diteruskan kan gitu ya. Ini agak ke depan gitu. Sinus ares mungkin enggak? Ya, tapi kalau sinus ares ini harusnya enggak kayak gini. Gelombang T-nya harus sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Oke? Oke. Kalau ini apa ini? Nomor 12. Sinus apa tidak? Halo. Mobits 2. Bukan sinus, sinus tapi. Sinus tapi, bukan sinus. Oke, apakah ini? Oke, satu, kalau kita lihat ada satu gelombang P kan ini. Ini GRS, ini P, ini GRS, ini P, ini GRS. P-nya sih relatif konsisten, PR intervalnya juga relatif konsisten, ini juga konsisten. Jadi menurut saya ini masih P. P. Ini masih P yang sinus, ya, masih P yang sinus. Kemudian di sini ada episode di sini. Nah, ini DD-nya ada beberapa. Bisa suatu SA block kalau ini kelipatannya ini. Ya, misalnya ini, dua kalinya ini. Ini. SA block. Atau S sinus pause atau ares juga bisa. Jadi
DD-nya antara itu. Tapi yang jelas bukan suatu AV block ya. Dan ini tetap sinus karena ada P yang GRS, P, GRS, P, GRS, P, GRS. Ya, paling gampang sih teman-teman nyebut misalnya kalau kalian yakin ngukur ini 2 kali lipat ya mungkin betul ini suatu SA block. Tapi kalau enggak bisa ngukur kalian nyebut sinus Ares ya boleh aja sih ya. Atau pause kalau kurang dari 3 detik gitu masih bisa disebut pause ya. Sebenarnya intinya terapi antara sinus SA block atau sinus Ares itu hampir sama. Intinya ketika ada gangguan hemodinamik dan terlalu lama sampai sinkop apa-apa ya harus segera dipasang pacemaker ya. Oke, nomor 13 apakah ini? Saya kira ini gampang. Sinus apa bukan? Sinus. Nah, ini ada 2 GRS gede-gede apa coba? PVC kuplet, very good ya. PVC yang kuplet yang jejer-jejer berduaan ya. Oke, very good. Nomor 14. Apakah ini sinus sama enggak? Sinus, very good. Dengan apa? Oke, ini sinus P GRS, P GRS. Ya, GRS-nya ini, P-nya ini GRS. Nah, ini apa ini? Ada sesuatu yang datang sebelum waktunya, GRS-nya lebar, berarti apa? PVC, very good. PVC, trigger ini. Oke, ini nomor terakhir buat teman-teman. Apakah ini PVC atau bukan? PVC. Ada yang tidak setuju? Ada yang tidak setuju? PVC Bigemini. PVC Bigemini. Ada yang tidak setuju? Apa setuju semua? Wingga? Irfan? Oke. Oke ya. Teman-teman lihat, kalian kalau hanya melihat sekilas aja, set ini GRS lebar nih, kayak PVC. Oke. Tapi kita lihat detail, kalau lihat di atas tuh nggak begitu jelas. Tapi lihat di bawah, yang lead 2. Lihat di lead 2 yang bawah sini ya. Lihat ini P, GRS, ini ada P, ini ada P nih, ini P. Ini ada P nih, P. Ini P. Kemudian ada GRS yang lebar seperti ini. Apakah ini? Kalau ada P-nya berarti PAC, tapi dengan abrans, yaitu GRS-nya jadi lebar. Aku sudah membahas di latihan soal nomor 17. Teman-teman yang baru gabung latihan 18 bisa lihat lagi ada di YouTube di latihan 17 tentang PAC, ada beberapa nasib dari PAC, ada PAC non-conducted, ada PAC abrans, dan lain-lain. Ya, cara belajar dari ini adalah ketika teman-teman yang masih baru banget, yang masih belum begitu jelas, ketika ada gambar yang belum jelas, di pause dulu, kemudian teman-teman lihat lagi secara detail, kemudian diulang lagi apa yang kita sampaikan, apa yang kita diskusikan, sampai jelas betul. Ini buat teman-teman yang masih baru. Tadi ada pertanyaan bedanya kuplet sama bigemini. Ya, kalau kuplet berarti ada sebelahan 2, sinus, PVC itu berarti kuplet. Kalau bigemini berarti sinus, PVC, sinus, PVC, sinus, PVC. Itu bigemini. Oke, saya kira untuk malam ini demikian dulu. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman semua. Semoga apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Oke, assalamualaikum.